Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Weti Dwi Yuningsi. Kali ini kita masih membahas bab kelas 10, bab ekologi, pada materi praktikum komponen ekologi pembelajaran STEM. Oke, disimak baik-baik ya. Praktikum yang akan kita laksanakan kali ini berlandaskan pada pembelajaran STEM, yaitu Sains, Teknologi, Engineering, dan Matematika. Judul praktikum adalah komponen ekosistem. Tujuan praktikum mengetahui komponen abiotik dan biotik serta interaksinya di dalam suatu ekosistem. Sebelum melakukan praktikum berlandaskan STEM, Sains, Teknologi, Engineering, dan Matematika, kita bicarakan dulu stimulus dari praktikum ini. Judulnya adalah Ekosistem di Sekitarku. Menjadi pribadi yang peduli terhadap lingkungan merupakan salah satu pendidikan karakter yang harus dimiliki oleh setiap peserta didik Indonesia. Ada pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Supaya kita bisa mencintai lingkungan tempat kita hidup, maka kita harus mengenalnya dengan baik. Oke, bagaimana cara mengenal lingkungan sekitar kita? Nah, tantangan dari praktikum ini adalah kamu dan tim adalah sekelompok ekolog profesional. Kalian diminta untuk memaparkan komponen abiotik dan biotik yang ada di lingkungan sekitar. Caranya, pergilah ke suatu ekosistem seperti kebun, halaman sekolah, atau halaman rumah, sawah, kolam, rawa, atau sungai. Kemudian, ukurlah suhu, kelembapan, dan pH tanah menggunakan alat bila alat tersedia. Amati dan catat macam-macam komponen abiotik dan biotik lengkap dengan peranannya di ekosistem tersebut. Amati interaksi yang terjadi antara spesies pada rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Kemudian bandingkan dengan ekosistem kelompok lain. Karena di sini adalah pembelajaran STEM, Sains, Teknologi, Engineering, dan Matematika, maka sebelum melakukan praktikum, kita harus membuat analisis STEM. Yang pertama adalah golongan sains. Di dalam sains, kita akan mempelajari apa itu ekosistem yang terdiri dari faktor abiotik dan biotik, kemudian interaksi antar spesies, peranan spesies dalam ekosistem, rantai makanan, dan jaring-jaring makanan. Pada kelompok teknologi, kita akan menggunakan internet untuk mencari sumber teori atau materi. Kemudian kita menggunakan termometer sebagai pengukur suhu, kita menggunakan hygrometer sebagai pengukur kelembapan, dan kita menggunakan pH meter untuk mengukur pH tanah atau air. Pada kelompok engineering, kita merancang model ekosistem sekitarku atau sekitar lingkunganku dengan menyusun komponen abiotik dan biotik. Selanjutnya, kita merancang rantai makanan atau jaring-jaring makanan yang terjadi pada ekosistem tersebut. Pada kelompok matematika, kita mengukur suhu lingkungan, kita mengukur kelembapan lingkungan, kita mengukur pH tanah atau air, dan kita membuat tabel perbandingan dengan ekosistem kelompok yang lain. Setelah kita membuat analisis STEM, maka kita akan buat hasil pengamatan. Ini adalah contoh dari hasil pengamatan
Jenis ekosistem adalah sawah, suhunya 26 derajat Celcius, kelembapan 87%, pH tanah atau air 5,5. Selanjutnya kita akan mencari komponen atau faktor abiotik. Komponen abiotik pada sawah adalah tanah, air, angin, kelembapan, orang-orangan sawah, sinar matahari, dan pH. Selanjutnya kita akan mencari komponen biotik pada ekosistem sawah. Ada padi, bekicot, capung, tikus, ular, katak, cacing, dan burung. Kemudian kita akan membuat rantai makanan yang ada pada ekosistem sawah. Produsennya adalah padi, kemudian konsumen 1 ada tikus, konsumen 2 ada ular, kemudian ular dimakan oleh elang, kemudian semuanya akan diuraikan oleh jamur sebagai dekomposer. Selanjutnya kita akan membuat jaring-jaring makanan pada ekosistem sawah padi yang masak. Di situ ada beberapa kumpulan dari rantai makanan seperti padi dimakan oleh belalang, kemudian dimakan oleh katak, dimakan oleh ular. Kemudian ada padi dimakan oleh tikus, dimakan oleh ular, dimakan oleh elang. Kemudian padi dimakan oleh ayam dan seterusnya. Nah, tadi adalah contoh dari ekosistem sawah. Sekarang tugas kalian adalah buatlah contoh ekosistem yang ada di sekitarmu. Karena ini pembelajaran STEM, maka sebelumnya buat analisis sains, teknologi, engineering, dan matematika. Bandingkan dengan ekosistem kelompok lain. Praktikum ini dikutip dari buku pengarang Irna Ningtyas 2013, buku biologi untuk SMA kelas 10 penerbit Erlangga halaman 420. Oke, demikian tadi materi tentang praktikum komponen ekologi. Selanjutnya kita akan membahas praktikum pembuatan miniatur daur biogeokimia dan jaring-jaring makanan dengan pembelajaran STEM, Sains, Teknologi, Engineering, dan Matematika. Jangan lupa like dan subscribe ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.